Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Alvindo, M. Rizko Maulana, M. Fatan Abdul Aziz, dan saya, Zafran Rafi Al-Rashid, akan menjelaskan tentang peran kecerdasan buatan dalam menangani pandemi COVID-19. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga intelijensi artificial, yang dalam bahasa Inggris kita sebut artificial intelligence, atau yang biasa disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Berikut ini adalah pemanfaatan teknologinya dalam menangani pandemi COVID-19. Pemanfaatan teknologi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Selain menerapkan kebijakan-kebijakan manual di atas, perang melawan COVID-19 juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Tercatat ada beberapa teknologi yang muncul di era revolusi industri 4.0 yang berguna bagi penanggulangan COVID-19, yakni antara lain Artificial Intelligence atau yang bisa disebut dengan singkatan AL, Big Data, Internet of Things atau yang disebut dengan IoT, Virtual Reality atau yang disebut dengan VR, Holography, Cloud Computing, Autonomous Robot, 3D Scanning, 3D Printing, dan Biosensor atau yang disebut dengan Javite DKK tahun 2020. Nah, dari banyaknya teknologi tersebut yang seringkali muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan adalah 3, yaitu AL, Big Data, dan IoT. Hal ini karena penggunaan 3 teknologi tersebut memiliki cakupan yang sangat luas, baik dari segi fungsi maupun dari segi penggunaannya. Pertama ada CT scan. AI digunakan untuk banyak tujuan, diantaranya deteksi dini dan memprediksi wabah. Pembuatan robot memproduksi CT scan yang berguna untuk mendeteksi pneumonia dalam diri seseorang, dan berbagai kegunaan lainnya untuk mendukung sistem jaminan kesehatan. Yang kedua ada Big Data. Big Data digunakan dalam hal melakukan tracking dengan data yang bersifat real time, serta menganalisis dan memprediksi sejauh mana COVID-19 dapat menginfeksi masyarakat serta apa saja dampaknya. Dan yang terakhir adalah IoT. Sedangkan IoT yang terintegrasi dengan Big Data dapat menjadi sumber data tracking, tracing, dan tracking. IoT juga berguna untuk mendukung sistem pengawasan warga selama menjalani karantina ataupun pasien saat berada di rumah sakit, serta dapat menjadi sistem pengawasan pembatasan sosial dengan menggunakan drone ataupun closed circuit television. Kesimpulannya adalah pemerintah Indonesia perlu menerapkan teknologi yang relevan dengan apa yang Indonesia butuhkan, seperti mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Mengembangkan IoT dalam sistem tracing, dan pengawasan pasien positif ODP dan PDP, serta mengintegrasikan data kependudukan dan data-data terkait COVID-19 untuk kemudian dijadikan sistem Big Data yang hasilnya dapat dianalisis untuk membuat kebijakan serta menjadi dasar informasi kepada masyarakat guna menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 ini. Sekian kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.